Sukses di usia muda bukan hal yang mustahil. Sejumlah anak Indonesia sudah membuktikan bahwa mereka bisa sukses pada saat usia mereka masih belia. Kali ini, 3 dari mereka akan bercerita tentang sukses yang mereka raih di acara Kick Andy. Salah satu di antaranya adalah Putri. Ya, Putri, terima kasih udah hadir di acara Kick Andy ya. Putri, Ya, umur Putri sekarang berapa? alhamdulillah 52, kebalikannya maksudnya. 25. Ya, di usia 25 ini saya dengar Putri sudah punya perusahaan. Ya, benar. Perusahaan apa? Karya Semesta namanya. Bisnisnya apa? Bergerak di bidang mamin, khususnya kopi, juga ada teh juga. Omsetnya berapa itu? Kalau dibicarakan omset, cukup lah Om buat bayar karyawan satu, bisa buat cicil mesin. Pas-pasan lah ya, Ya. pas mau beli mobil ada, Nah. pas mau beli rumah ada. Buat beli pesawat cukup gitu Pas Om mau ya. beli pesawat ada. Pas-pasan amin. dia ya. Ya, jadi dengar-dengar sudah mulai bisnis dari SMP ya? Usia muda Belajar sekali sih, ya? Belajar lah. Belajar. Heeh. Baik. Coba-coba. Iya. Heeh. Menarik untuk mengetahui lebih jauh dari SMP apa sih yang dijual oleh Putri dan bagaimana bisnis kopinya bisa sehebat sekarang ini. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti kisah tentang Putri berikut ini. Kopi, minuman yang sudah akrab dengan berbagai lapisan masyarakat di negeri ini, menurut sebagian orang minuman ini bisa membuat nyaman. Banyaknya peminat kopi itu mendorong Teresia Deka Putri menjatuhkan pilihannya untuk berwirausaha dengan berjualan minuman yang identik berwarna hitam ini. Usaha kopi Putri yang dikembangkan di Gresik, Jawa Timur ini memfokuskan pada kopi luwak. Putri melabeli produknya dengan nama kopi luwak lanang atau kopi luwak jantan. Menurut Dara 24 tahun ini, luwak, terutama luwak jantan, mampu memfermentasi kopi dengan baik karena di dalamnya terdapat enzim yang menciptakan kopi dengan cita rasa yang khas. Usaha yang dirintis sejak tahun 2007 ini memiliki omset yang terus menanjak setiap tahunnya. Di tahun 2012, kopi luwak lanang berhasil mencetak omset sebesar 1,6 miliar rupiah. Selain itu juga sudah berhasil diekspor ke luar negeri seperti Korea, Thailand, dan Malaysia. Pencapaian Putri ini diperolehnya dengan usaha keras. Sebelum menggeluti kopi luwak, dia menjajakan kopi biasa ke warung-warung. Di usianya yang masih belia ini, Putri telah memimpin puluhan karyawan dan bermimpi untuk terus melebarkan usahanya. Untuk melakukan yang baik, perlu pikiran yang baik. So, good coffee, good thing. Iya. Putri, sejak SMP sudah mulai berbisnis, punya insting bisnis. Kalau boleh tahu, dari mana sih datangnya ide untuk mulai berbisnis? Seneng ya, pertama sih seneng karena apa? Pengennya sih pengen dapat tambah-tambah buat jajan lah pertama waktu SMP itu, waktu masih belajar. SMP sih nggak langsung bisnis kopi ya. Bisnisnya apa Bang waktu Adi. itu ya? Waktu itu sih kita masih kayak jual apa sepatu, terus snack kayak gitu, fashion.
Modalnya waktu dari mana itu ya? SMP SMA itu. Kalau dikatakan modal, waktu itu sedikit sekali sih, ada ya celengan sedikit-sedikit lah dari. Sedikit itu artinya 1 Dari miliar, TK. 2 miliar. Amin, amin. Mudah-mudahan Karena habis ini. orang-orang yang korupsi bilang, saya korupsinya dikit, berapa? Cuma 100 miliar. Mudah-mudahan habis ini ada yang kasih segitu ya Bang ya. Amin. Tapi modalnya waktu itu ingat nggak berapa? Katanya dengar-dengar ambil dari tabungan yang sudah Iya. ditabung sejak TK ya? Iya TK sudah punya apa tuh kalau kita bilang masih kecil tabanas lah istilahnya. iya. Itu dari TK sudah ada itu, jadi uang saku ntar pertama dikumpulin apa di rumah dulu, nanti dapat kayak 1.000 ntar Baru setor ke bank dimasukin gitu, ke masukkan ke bank waktu itu. Tabanas, ya. Terus Bisnis apa waktu itu? Sepatu? sepatu. Jadi beli Terus sepatu terus dijual? Iya waktu itu beli di Surabaya. Nah, jualnya kemana? Titip. Ya jual ke teman-teman sekolah masih ya, teman-teman sekolah sama tetangga-tetangga. Siapa yang bisa dijualin gitu. Oh, iya. Pokoknya sambil sekolah jualan gitu ya. Kalau bicara anak SMP ya, itu kan pada saat masih SMP kebanyakan anak-anak kan masih main-main ya, atau masih belajar. Nah waktu Putri jualan gitu, apa teman-teman yang lain nggak merasa aneh? Waktu SMP sih enggak ya, kalau yang merasa itu pada waktu SMA justru. Oh kenapa? Kalau yang waktu SMA itu kan, soalnya kan sama jual itu kan, apa kue kayak gorengan, kayak pisang goreng. Jual di Kayak sekolah? gitu. Iya di sekolah. Nah, terus apa komentar teman-teman sekolah? Ya apa namanya, kok apa orang sekolah kok nggak bawa buku, kok bawa apa makanan gitu. Ada sih yang begitu. Ada yang begitu. Itu pasti mereka nggak bisa beli itu, juga, malah nyindir itu ya. guru juga gitu kan, apa kok bau ini ya, kok bau apa waktu itu yang aku bawa kan pisang goreng waktu itu, kok bau pisang goreng ya gitu kan, bawa Di kelas setumpuk, ya, iya gitu. mengganggu konsentrasi Ditaruh gurunya. Karena waktu berangkat ke sekolah guru belum sarapan. Nah itu yang apa teman sebangku kan juga mungkin merasa terganggu ya, soalnya kotaknya itu saya taruh di tengah-tengah gitu, saya naruhnya antara dia dan aku tengah-tengah gitu. Saya membayangkan kalau saya jadi temennya, dikit-dikit ngelirik pisang goreng. Anak-anak ngerti apa yang ibu ajarkan? Ngerti bu. Ini nggak benar ini, mengganggu konsentrasi. Tapi memang dijual di sekolah. Di sekolah waktu itu. Biasanya habis atau? Kadang sih ada habisnya, kadang sih ada enggaknya. Cuman biasanya paling sering sih habis sih. Habis. Nah, kapan Putri mulai bisnis kopi? Tapi sebelum dijawab, kita semua tentu ingin tahu bagaimana sampai Putri bisnis kopi. Kopinya luwak lanang. Luwak lanang itu luwak laki-laki ya. Nah, di sini baru saya bangga sekali, laki-laki ternyata ada hebatnya juga ya. Iya. Dan bagaimana bisa sukses seperti tadi. Ikuti terus Ki Candy. Tuhan itu memilihkan jalan apa yang harus kita lalui. Tapi yang harus kita ingat benar-benar ingat itu adalah bahwa kita itu masih bisa memilih bagaimana kita bisa melaluinya gitu. Ya, dari SMP sudah mulai jualan ya macam-macam, kemudian SMA jual pisang goreng juga di kelas ya atau di sekolah. Nah, sekarang Putri lebih dikenal sebagai pengusaha kopi. Bagaimana sampai bisnisnya lari ke kopi? Sebelumnya kan kita kan kerja ikut orang ya, kerja ikut perusahaan gitu. Nah, kemudian dipercaya kita pegang tim untuk wilayah Jawa Timur, pegang pemasaran. Jadi kita keliling tuh Dan dari bisnisnya kopi? bukan malah. Oh, lain? Cuma itu memang kita ininya di marketing memang. Di marketing, di situ kita keliling dari kabupaten lain, kota-kota lain, masuk ke pasar juga. Yeah. Nah, di situ terlihat adanya suatu peluang di mana ternyata kopi itu menjadi peluang yang sangat baik. Dari mana tahu? Saya dari kemarin kemana-mana nggak bisa lihat peluang di mana ini. Gitu ya Om ya. Kok bisa Putri tahu ada peluang? Soalnya Bang Andi Peluang lihat, itu bentuknya seperti apa sebenarnya? soalnya Bang Andi pelnya hilang, cuman tinggal uang aja. Oh iya, pinter ya.
Jadi Baik, dari mana Putri bisa melihat peluang bahwa kopi ini bisnis yang menarik waktu itu? pertama warung kopi kan banyak tuh. Oh, Di Indonesia, terutama Pulau Jawa kan banyak hampir di banget. semua desa-desa, Terutama di Jawa kampung-kampung Timur. semua ada ya? Di setiap celah jalan rata-rata kan ada warung kopi, warung-warung kopi itu. Dan kemudian rata-rata masyarakat Indonesia juga luar itu kan juga penikmat kopi semua. Nah, terus bagaimana cara Putri masuk? Jadi saya pakai sistem si itu barang saya olah, coba olah dikit-dikit. Waktu itu masih pakai sangrai itu, Bang, pakai sangrai apa? Tanah liat pakai kayu. Itu coba tapi terus kita cobalah kita pasarkan, cobalah ke warung-warung juga. Kan dari pengalaman kerja itu kan saya juga akhirnya tahu kan di mana. Yang dijual biji kopinya atau sudah diolah? Oh, sudah sangrai, sudah digiling juga. Oh, sudah gitu. digiling. Kan kalau mau giling kan di pasar banyak itu kalau Oh, tinggal bawa bijinya, tolong digiling. digiling. Oke. Dan Sekilo ternyata nanti tinggal masuk, bayar. masuk, Baru terus diedarkan. Diedarkan, Kemana itu? ke warung-warung juga sih waktu itu masih polosan ya, produknya cuma plastik. Nggak ada mereknya? Kiloan, nggak ada. Nah, ini modalnya dari mana untuk beli biji-biji kopi ini? Waktu itu saya pakai perjanjian gini deh, ini tak pinjem dulu kopinya itu, coba tak jual, nanti habis itu tak bayar. Itu ternyata setuju. Gitu. Cuman ya dibatasin Om, nggak bisa Bang nggak bisa banyak-banyak, ntar kalau panggil Om juga kan. nggak apa-apa lah, udah ketahuan Jangan. umur kita beda. Iya. Ntar takutnya dibilang umurnya jauh, enggak deh. Ya, memang jangan Orang Bang ulang Andi udah. masih muda. Apa? Masih muda kelihatannya maksudnya. Ah, tolong diulang, saya nggak dengar. Jadi itu kan waktu awal mula Putri menjual kopi produk orang lain yang hanya diolah saja. Tapi sekarang kan Putri jual produk Putri sendiri. Nah, terus kan berlanjut dari situ, akhirnya kita pakai sistem jual beli. Nah, kan modal kan terbatas sekali kan Bang ya. Iya. Nah, jadi kita ada inisiatif untuk memasarkan produk orang lain. Pada waktu itu malah masih sedikit sih, kalau produk sendiri itu malah cuma 20%. Sisanya tuh yang banyak malah produk orang lain. Nah, dari produk olahan yang kita jualkan juga itu kan kita dapat profitnya, itu kan tambah modal juga. Itu jadi subsidi silang gitulah ceritanya. Oke, iya. Umur berapa waktu berpikir subsidi silang ini? Itu kurang lebih tahun 2007, umur berapa ya? 20-an, 20-an. Orang anak umur 20 sudah tahu ya bagaimana laku di sini ditutup untuk Kan soalnya gini kan, Bang, kalau jalan ke warung ya, itu kan kita butuh transport, butuh bensin, belum ntar makan atau apa. Kalau hanya jual barang sendiri dan di situ nggak laku kan nggak ada pilihan barang lain. Akhirnya kita ambil inisiatif ada barang lain. Jadi kalau barang A nggak laku ada barang B, ada barang C, ada barang D gitu maksudnya. menarik Gitu. ya, udah pintar. Nah, singkat kata sekarang ini sudah punya kopi produk sendiri. Ya, Mereknya apa? kita ada luwak lanang, lanang landep. Mana? eh, Lanang landep. Landep itu bahasa Jawanya tajam. Iya benar. Kok mirip saya ya? Bukan luaknya, landepnya. Ini dia, lanang landep. kalau Apa ini- bedanya luak lanang, ini luak lanang. Iya. Sama lanang landep, terus apa lagi? Tadi ada sama gajah gajah hitam. hitam. Apa lagi gajah hitam ini? Gajahnya hitam gitu ya, Bang ya. Oke, jadi ini produk-produknya antara lain ya. Aha. Terus apa bedanya antara gajah hitam, luwak lanang sama lanang landep? Kalau luwak lanang sama kopi lanang landep itu, kalau luwak lanang kan kita hanya ambil kopi yang hasil fermentasi luwak dan itu luwaknya jantan. Spesial luwak jantan, kita nggak inikan betina memang. Keistimewaannya apa? Dia ada, kalau jantannya dia punya enzim, dia lebih kuat. Jadi dia menghasilkan rasa dan aroma taste itu lebih kuat dibandingkan yang betina. Gitu. Oke, kalau ini Kalau itu lanang lanang landep, lanang apa lagi landep. Kita emang khusus pilihin itu kopi yang tunggal. Jadi kalau tahu kedelai, kopinya bentuknya seperti itu, bulat, nggak berbelah kan kopi biasanya berbelah jadi biji dua. dari biji kopi yang berbeda ya. Jadi kita sortir. Nah, kalau yang ini apa? Gajah hitam ini. Kalau gajah hitam ini bukan gajahnya yang hitam, tapi memang kopinya itu besar-besar. Kita biasa mengatakan kopi gajah dan kita
Robusta. Ini yang saya pasarkan untuk yang pangsa menengah ke bawah. Jadi untuk warung, toko. Oke. Kalau yang tadi kan Kemasannya ini menengah siapa ke yang atas. buat ini kemasan? Kita bikin sendiri tuh Bang. Kita nggak ada Waduh. pesan pabrik, nggak ada. Maka Hebat. dari itu saya sekarang jadi instruktur kemasan untuk Jawa Timur. Waduh. Hebat. Ini apa ini? Itu kopi luwak juga. Apa? Kopi luwak juga, cuman yang saset, saset ya. Saset. Oh, jadi tinggal Sekali, dicemplungin ya, gitu, tambah. Wah, Tinggal diseduh. hebat, pinter ya. Belajar di mana selama ini ya? Dari pengalaman Oh, itu. dari pengalaman. Iya, jadi dengar-dengar bahkan bukan cuma membeli biji kopi, tapi sudah punya kebun ya. Alhamdulillah ya. Berapa hektar? Kalau kebun saya sendiri masih kecil sih, masih 4 hektar. 4 hektar. Baru 4 hektar. Dan itu pun saya dengar nggak cukup untuk menyuplai Enggak cukup. permintaan ya. Nggak cukup. Jadi terpaksa beli dari Ya kita kebun-kebun yang lain. tetap ini dari petani-petani juga. Jadi Oke. mereka tetap dibutuhkan dari petani-petani lain. Kalau boleh tahu dari semua produk yang Putri buat ya dengan merek-merek tadi, mana yang paling diminati oleh pasar? Kalau pasar luar yang paling diminatin yang kopi luwak. Kopi Yang luwak luwak ya. lanang yang kalau pasar luar. Memang enak tuh ya. Kemudian luwak lanang saya stoknya habisnya ke pasar luar memang daripada Luar itu maksudnya? luar negeri. Luar negeri? Iya. Tadi kemana aja saya lupa tadi. Taiwan, Korea, Cina, Malaysia, kemarin juga Jepang, Polandia juga. Kita barusan dengar kisah sukses Putri, tapi saya dengar banyak cerita pahit ya di belakang, termasuk pernah tertipu ya. Ya, pembelajaran kita lah. Apa yang terjadi waktu itu? Nah, itu ada beberapa agen-agen dan ternyata mereka masih satu rentetan. Itu barang dibawa, jadi barang nggak ada, uang juga nggak ada gitu ceritanya. Ya, Jadi ambil dari Putri, dijual terus nggak kembali, nggak bayar lagi. enggak ada jelunturungannya lah istilahnya Jadi sampai. hilang. Padahal itu kan modal Putri. Iya, sampai habis duitnya. Nah, saya Sampai dengar habis. pernah ada satu titik di mana Putri hanya punya uang di tangan 1.000 perak. Iya, 500 bulat itu 500 yang warna kuning bulat tinggal 2 biji. Tinggal itu? 2 biji, ya. Terus katanya ada satu keajaiban yang terjadi hari itu. Apa yang terjadi? Sebelumnya ini kan tinggal 500 bulat itu 2 biji. Terus ada pengemis juga datang, ya udahlah kita bagi 2 aja deh, 500 aku 500 gitu. Terus Antara Putri dan pengemis berbagi. itu kan habis nagih kan Bang, habis Tunggu, nagih. waktu itu kan Putri sampai pada titik nadir itu tinggal uang 1.000 gara-gara tertipu dengan nilai yang cukup besar ya. Bahkan berapa nilainya? Ya kalau untuk dibelikan mobil katakanlah kalau Innova dapat 3 lah. 3 Innova rugi. Tapi Jadi itu sama barang orang lain, jadi kan terpaksa harus bayar hutang juga. Jadi tertipunya bahkan minus itu ya. Nah, Ya. kisah tentang 1.000 dibagi 2 dengan pengemis, apa yang terjadi setelah itu? Jadi gini waktu lewat di jembatan layang Wonokromo itu kan, waktu naik sepeda motor pas boncengan pada itu ada lembaran warna merah tuh jatuh dari jembatan kayaknya ya, nggak tahu jatuh dari mana. Mungkin itu ternyata uang 10.000, saya lari langsung Tunggu ngambil dulu, itu. Putri kan naik motor nih. Iya naik motor. Kok bisa-bisanya lihat ada uang jatuh? Nah itulah hebatnya matanya Putri, nggak tahu dari dulu sampai sekarang kalau masalah duit kelihatan. Bukan cuma Putri ya. Bukan cuma Putri, semua perempuan kalau lihat uang jeli sekali. Cepet. Oke, itu naluri Betul. perempuan. Akhirnya- Jadi waktu naik motor Iya. Putri lihat ada uang jatuh. Iya ada uang jatuh, Terus? kita ambil kan, itu bisa buat beli bensin sama makan nasi bungkus pada waktu itu. Hari itu. Terus Jadi uang dari 10.000 situ, itu menyelamatkan Putri. ya itu memang titik awal untuk mulai lagi ya, untuk mulai Terus lagi. apa yang terjadi Terus sesudah itu? kita akhirnya bisa ketemu sama orang dan beliau itu akhirnya memberikan satu order. Di situ juga akhirnya saya juga ketemu dengan BUMN Pelindo 3 pada waktu itu yang ternyata dari itu mereka memberikan modal lagi gitu. Gitu. Cuman yang pelanggan itu kan order sifatnya, cuman yang BUMN itu bersifat pinjaman. Ya alhamdulillah
Iya, kalau dalam kisah-kisah dongeng pengemis itu pasti malaikat itu. Gitu ya. Iya, waktu dia kasih langsung dibalas 10.000. 10.000 udah. Baik. Apa sih prinsip hidup atau filosofi hidup Putri? Kita hidup ini kan kita tidak bisa mengarahkan angin. Tapi kita nggak boleh lupa, kita masih bisa bagaimana sih kita harus mengarahkan layar. Itu dari yang perumpamaan dalam hal hidup. Tapi kalau religi sedikit-sedikit itu kan Tuhan itu memilihkan jalan apa yang harus kita lalui. Tapi yang harus kita ingat benar-benar ingat itu adalah bahwa kita itu masih bisa memilih bagaimana kita bisa melaluinya gitu. Ya, tentu Putri punya banyak rencana untuk mengembangkan bisnis ya. Tapi ada satu hal yang saya ingin tanyakan adalah pada titik di mana Putri sekarang relatif sukses dalam bisnis, kan saya dengar orang tua sudah meninggal ya. Apakah orang tua pernah atau sempat melihat Putri sukses seperti ini atau tidak sempat sama sekali? Tidak sempat. Tidak sempat sama sekali. Jadi orang tua tidak pernah melihat anaknya bisa berhasil seperti sekarang ini. Mungkin di sana ya ngelihatnya ya. Iya. Terlebih kalau pas pada waktu dapat penghargaan itu suka bukannya seneng sih, tapi malah kayak sedih gimana begitu. Soalnya pengennya wah yang salah satu yang lihat di depan itu ada orang tua gitu, tapi ternyata dicari-cari tetap nggak ada. Orang tua sudah pergi selama-lamanya ya. Tapi kita yakin bahwa ibu dan ayah Putri di sana sedang melihat acara ini dan mereka bangga pada Putri. Kami juga bangga sama Putri.
Ulurkan tanganmu, bulan sama takkan selalu. Yakinkan hatimu, mari bersatu, kelak terang akan lalu. Sing-singkan lenganmu, tanah air selalu menunggu. Bangunkan semangatmu, ayo